Hei, Dimas, kenapa senyum-senyum sendiri? Kok kamu ngeliatin aku sih, Vi? Siapa juga yang ngeliatin? Kamu naksir sama dosen itu ya? Enggak, enak aja kamu ini nuduh-nuduh. Hei, jangan pada ribut. Kalian kenapa sih tadi ribut di kelas? Tahu nih, Dimas. Yang nuduh-nuduh kamu, Yofi. Nuduh apa emangnya? Masa aku dituduh naksir sama dosen tadi? Kan ngarang namanya. Dimas tadi senyum-senyum sendiri di kelas, Mel. Makanya aku kira dia naksir sama Pak dosen. Oh, gitu. Jadi gini loh, aku kemarin itu lihat film judulnya Radioaktif. Film tentang biografi Marie Curie ya? Aku juga udah nonton. Yo kan Mel, bagus banget kan? Aku tiba-tiba keinget gimana kalau suatu hari nanti aku bisa ketemu laki-laki kayak Pierre Curie. Dia benar-benar menghargai dan mencintai Marie Curie. Pierre juga yang mau memperjuangkan hak-hak Marie sebagai seorang ilmuwan. Yang aku tahu, Marie Curie adalah seorang kimiawan dan fisikawan yang menemukan konsep radioaktivitas. Aku cukup tertarik dengan penemuan Marie ini tentang bagaimana radioaktivitas mengubah pandangan mendasar sains tentang atom pada waktu itu, di mana dalam atom ternyata masih ada partikel-partikel subatomik. Kalau bicara tentang pengertian, secara sederhana, radioaktivitas adalah proses dari suatu atom tidak stabil yang kehilangan energi untuk menjadi lebih stabil dengan memancarkan radiasi. Konsep radioaktivitas ini dimanfaatkan di berbagai sektor. Misalnya, kalau di bidang kesehatan, radioaktivitas digunakan untuk mendeteksi berbagai penyakit seperti kerusakan jantung dan penyakit otak, bahkan membantu pengobatan kanker. Aku bener-bener kagum sama Marie Curie. Dari dulu, aku suka baca-baca tentang dia dan kehidupannya. Bagaimana besar perjuangannya buat bisa jadi ilmuwan. Emang gimana sih? Kok aku jadi penasaran? Pio, menurutku dia seperti seorang Kartini tapi di bidang sains. Marie Curie lahir pada tanggal 7 November 1867 di Warsawa, Polandia, dengan nama Maria Sklodowska. Pada waktu itu, Polandia sedang dalam penguasaan Rusia. Bahkan, Polandia dihapus dari peta. Dengan segala keterbatasannya, Marie tetap bersekolah dan menjadi seorang anak yang cerdas. Tapi Marie punya tantangan besar. Perempuan pada waktu itu nggak bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Dengan keinginan besar yang nggak pernah padam, Marie kemudian melanjutkan pendidikannya di sebuah lembaga pendidikan rahasia bernama Floating University di Polandia. Marie pingin banget nih buat ngelanjutin pendidikan tinggi di Paris. Saat itu Paris adalah sebuah pusat teknologi dunia gitu. Tempat orang-orang pintar bekerja dan belajar untuk membuka tabir ilmu pengetahuan. Kamu tahu nggak, Vi? Kalau Marie harus kerja dulu selama 6 tahun sebagai pengasuh dan tutor anak-anak buat ngumpulin biaya kuliahnya. Dia akhirnya bisa ke Paris pada umur 24 tahun. Perjuangan panjang bagi seorang perempuan pada masa itu untuk bisa punya pendidikan tinggi. Pada tahun 1981, Marie diterima di Paris University atau yang dikenal dengan Sorbonne. Pada 1893, ia mendapat gelar sarjana di bidang fisika, lalu sarjana matematika 1 tahun setelahnya. Di Paris juga, Marie bertemu dengan Pierre Curie yang juga seorang ilmuwan. Pierre tertarik dengan penelitian Marie yang brilian, maka dari itu, Pierre mengajak Marie buat bekerja sama. Pada akhirnya, Marie dan Pierre nggak cuma kerjasama di lab aja, tapi mereka membangun kehidupan bersama. Marie dan Pierre menikah di tahun 1895. Mereka berdua bersatu menjadi tim ilmuwan yang hebat.
Dari sini Mary tertarik dengan penelitian seorang fisikawan bernama Henry Becquerel tentang uranium nggak sih? Iya, betul. Henry Becquerel menemukan bahwa uranium secara spontan bisa memberikan bercak kehitaman pada lempeng fotografi. Lempeng fotografi atau photographic plate ini adalah sebuah media yang digunakan untuk menangkap foto hingga sekitar akhir abad 20 lah. Kalau gitu, berarti ada reaksi di antara uranium dengan lempeng fotografi ini. Iya, pada tahun 1896, Henry Becquerel menemukan bahwa uranium memiliki sebuah radiasi yang mirip dengan X-ray. Henry memperkirakan bahwa radiasi yang dihasilkan bukan dari faktor luar, tapi datang dari dalam uranium itu sendiri. Murray tertarik dengan hal itu kemudian menelitinya lebih lanjut. Aku rasa pemikiran itu mungkin dianggap terlalu ekstrim ya pada waktu itu. Karena pada waktu itu atom dianggap sebagai sesuatu yang nggak bisa dibagi lagi. Dengan adanya gagasan ini, memungkinkan bahwa atom terbagi oleh beberapa bagian. Iya, Murray dan Pierre terus meneliti hal ini. Mereka fokus pada sebuah biji mineral bernama pitchblende yang kaya akan uranium. Dengan bantuan alat bernama elektrometer yang dimiliki oleh Pierre, Murray kemudian melanjutkan penelitian dan menemukan bahwa radiasi uranium bisa menghasilkan tegangan listrik di udara. Padahal, udara adalah penghantar listrik yang sangat buruk. Murray juga menemukan bahwa aktivitas uranium hanya dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah dari uranium. Kemudian, Murray punya kesimpulan kalau radiasi tidak timbul dari sebuah interaksi antar molekul, tapi memang berasal dari dalam atom itu sendiri. Dan kamu tahu, Vi, semua penelitian itu dilakukan Murray dengan kondisi hamil. Ia melahirkan anak pertamanya di tahun 1897. Oh my goodness. Dengan penelitian yang panjang, Murray dan suaminya menemukan bahwa aktivitas pitchblende 4 kali lebih besar dari uranium. Jadi, mereka berpikir, apakah ada unsur kimia yang lain? Pada tahun 1898, Murray dan Pierre menemukan unsur baru, bukan cuma satu, tapi 2 sekaligus, yaitu polonium yang diberi nama seperti tempat kelahiran Murray, Polandia, dan radium yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sinar. Mereka juga yang menemukan konsep radioaktivitas. Untuk membuktikan penemuan mereka, Murray dan Pierre mengekstraksi atau mengambil uranium murni dari biji pitchblende. Pekerjaan mereka tidaklah mudah, dibutuhkan beberapa ton pitchblende untuk mendapatkan 0,1 gram garam uranium klorida murni. Bayangkan, bisa dibayangkan lah ya, bagaimana besar perjuangan mereka. Kemudian pada tahun 1903, Murray mendapatkan gelar doktornya. Pada tahun yang sama, pasangan Curie diundang ke Inggris untuk memberikan materi tentang radioaktivitas. Sayangnya, karena Murray perempuan, ia nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan. Pierre lah yang menyampaikan materi itu. Ini yang menarik. Pada tahun 1903, Pierre dan Henry Becquerel dianugerahi penghargaan Nobel untuk bidang fisika. Mary tidak dianggap, apalagi kalau bukan karena Mary adalah seorang perempuan. Tapi, Pierre nggak tinggal diam. Ia memperjuangkan hak Mary sebagai seorang ilmuwan hingga akhirnya Mary mendapatkan pengakuan yang sama. Mary juga mendapatkan penghargaan Nobel di bidang fisika. Pemikiran Pierre benar-benar berbeda dengan kebanyakan laki-laki pada masa itu. Aku salut banget sama Pierre. Oh, ini makanya kamu senyum-senyum sendiri tadi di kelas. Hahaha, opo sih, Vi? Dengan penghargaan Nobel itu, Murray menjadi perempuan pertama peraih hadiah Nobel. Karena hal itu, pasangan Curie mendapatkan lebih banyak perhatian dan dana penelitian. Tapi sayangnya, ada tragedi. Jangan bilang kalau Pierre. Iya, Pierre meninggal karena kecelakaan di jalan. Ia ditabrak kereta kuda. Padahal mereka baru punya anak kedua yang belum genap usia 2 tahun. Kita bisa bayangin,
betapa terpukulnya Murray. Tapi ia tetap berkarya di laboratoriumnya dan menggantikan Pierre untuk mengajar di Sorbonne. Hal ini menjadikan Murray perempuan pertama yang mengajar di Sorbonne University. Oh iya, aku juga ingat. Mary memenangkan penghargaan Nobel keduanya di tahun 1911. Kali ini di bidang kimia, yang menjadikan Mary orang pertama dan satu-satunya yang memenangkan 2 penghargaan Nobel di 2 bidang yang berbeda. Mary terus memberikan kontribusinya, kali ini untuk membantu korban pada Perang Dunia I. Ia membuat alat sinar X, mobil radiografi, dan lain sebagainya sehingga membantu tentara di medan perang untuk memperoleh prosedur medis dengan lebih cepat. Setelah perang pun, Mary tetap berkarya dan menghasilkan penemuan-penemuan lain dan berkolaborasi dengan ilmuwan dari berbagai negara. Sayangnya, semua itu harus dibayar mahal. Murray meninggal pada tahun 1934 karena penyakit sumsum tulang belakang. Diduga karena kontaminasi senyawa-senyawa kimia yang ia gunakan selama bekerja. Aku bangga banget sama Mary. Dedikasinya buat ilmu pengetahuan sangat tinggi. Secara nggak langsung bikin aku jadi lebih semangat belajar. Yang kadang-kadang masih males sih, hehe. Ya ampun, Vi, males dari Hong Kong ah.